Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kita boleh hadir untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama boleh mempersiapkan diri kita masing-masing. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dimohon berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan dari TKJ 88, bait yang pertama dan yang kedua, Pagi Hari yang Sunyi. Di pagi hari yang sunyi, kuburnya terbukalah. Yesus Kristus, Putra Allah, sudah bangkit. Sungguh Dia sudah bangkit bagi dunia dan isinya. Mari sambut Dia, haleluya. Mari semua sambutlah hari sungguh mulia. Jangan ragu, percayalah, Yesus bangkit. Sungguh Dia sudah bangkit bagi dunia dan isinya. Mari sambut Dia, haleluya. Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Amin, 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 amin. Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan 11 boleh mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Jadi
Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikiannya hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kristus bangkit, soraklah, ha 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 haleluya. Bumi surga bergema, ha 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 haleluya. Berjalasan bersyukur, ha 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 haleluya. Muliakan Tuhanmu, ha 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 haleluya. Mari kita malah masuk ke dalam liturgi pengakuan dosa. Yohanes 5 ayat 21 sampai dengan 23 demikian. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya menerima kematian kekal. Namun oleh karena dosa dan pelanggaran kita sudah ditebus dalam kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita sudah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah. Manusia yang dipanggil untuk menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka, jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Kita naikkan doa permohonan ampun kita kepada Ibu Bapak Saudara, diperkenankan untuk menaikkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa pengakuan dosa kami secara pribadi. Ampunilah ya Tuhan segala pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus.
jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 194 bait 1. Dikau yang bangkit mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malam surga, putih cemerlang, kuburi abuka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Silakan duduk. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, Allah yang dengan karyanya sudah mati dan bangkit, memastikan kepada kami ada kehidupan setelah kematian, ada keselamatan yang dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pagi hari ini kami boleh merasa gembira, sukacita dalam menyambut firman Tuhan. Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, maka bukan hanya telinga fisik kami yang mendengarkan, tetapi juga akal budi kami, telinga rohani kami. Dan biarlah firman Tuhan boleh memberikan semangat supaya hidup kami menjadi hidup yang memberkati banyak orang. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Kebangkitan Yesus. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak pada ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam,
dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Perikop berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Iya, tanpa perlu diajarin. Tapi belajar untuk menyambut salam itu dengan sukacita. Itulah yang dilakukan oleh jemaat perdana ketika mereka mengenang kembali kemenangan Kristus atas maut. Mereka merayakannya sama seperti kita dan dengan suasana yang gegap gempita.
Paskah. Tema kita adalah menjadi manusia Paskah. Ada yang tahu dari asal kata apa ya? Kata aslinya apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Saya tahu Bapak Ibu tahu, tetapi mungkin lupa. Ada yang ingat saat ini dari kata apa Paskah? Malu-malu. Pesah Bapak Ibu. Dari kata Ibrani Pesah. Nah, artinya apa? Malu-malu lagi. Artinya melewati, ya. Wong kata melewati saja kok bisa jadi begitu penting. Bapak Ibu, dalam banyak bahasa kata yang saat ini juga tertulis di situ menjadi manusia Paskah itu jadi tema kita. Itu biasanya diterjemahkan sebagai Pasqua atau juga Paskah pakai CH misalnya. Bacanya mirip-mirip. Paskah. Tanpa H Bapak Ibu. Tanpa H. Karena itu dewasa ini sebutan Paskah coba dikembalikan pada cara transliterasi Indonesia, yaitu Paskah. Uniknya istilah ini mirip dengan serapan kata Sanskerta, pasca. Jadi pasca itu dari bahasa Sanskerta. Yang artinya juga mirip Bapak Ibu. Kalau pasca itu apa? Setelah kan ya. Sesudah. Bagi saya itu mirip. Kata bahasa Sanskerta dengan bahasa aslinya Pesah. Melewati, ini sesudah ya. Mirip. Apa? Nah itu kan sudah dilewati, sudah dilalui. Makanya apa namanya? Sesudahnya gitu kan. Ada kemiripan. Dan kata pasca ini harusnya bacanya gimana Bapak Ibu? Kalau pasca sarjana misalnya, bacanya gimana? Ada yang baca pasca sarjana. Padahal harusnya dibaca tetap pasca sarjana. Nah ini apa namanya? Jadi orang menghubungkan, oh Paskah, kemudian Paskah. Jangan-jangan karena ini mau menyerap dari bahasa Indonesia. Lalu kemudian diganti menjadi kata Paskah. Padahal masalahnya bukan itu. Kembali ke kata aslinya, Pesah. Yang kalau ditransliterasi ke Indonesia menjadi Pesak. Bacanya Pesak tanpa H. Karena itu makanya jangan bingung. Kok ada yang ngomong Paskah, ada yang ngomong Paskah. Katolik lebih dahulu memakai kata Paskah. Tetapi saya pribadi kok tetap lebih suka Paskah ya. Ya Bapak Ibu, saya pribadi lebih suka Paskah daripada Paskah. Tetapi itulah yang jadi pergumulan. Yang penting akhirnya bukan yang benar Paskah atau Paskah Pak David, tetapi makna di dalamnya. Itu yang paling penting. Nah, perayaan Paskah sesungguhnya hendak mengenang kembali peristiwa Tuhan yang melewati saja, melalui saja rumah-rumah orang Israel yang sudah ditandai dengan usapan darah anak domba di bagian atas pintu rumah. Dilewati. Karena apa? Pada waktu malam itu Tuhan berjalan-jalan untuk masuk ke dalam rumah. Apakah untuk memberkati? Tidak. Ketika masuk ke dalam rumah, Tuhan mengambil nyawa anak sulung. Siapapun yang ada di rumah itu, kalau anak sulung diambil nyawanya. Perjalanan Tuhan di waktu malam itu. Tetapi ketika melewati rumah-rumah orang Israel, ada tanda kuasan, usapan darah domba itu dilewati Bapak Ibu. Tidak dimasuki. Sehingga tidak ada kematian anak-anak sulung di rumah orang-orang Israel. Tidak ada tangisan, tetapi keselamatan. Tulah terakhir ini membuat Fir'aun menyerah dan kemudian mengizinkan orang Israel untuk keluar dari Mesir. Setelah berkali-kali mereka minta, tolong kami ingin beribadah kepada Tuhan kami, izinkan kami untuk keluar. Dengan berbagai macam persyaratan, akhirnya tidak kelakon. Baru Paskah itulah, atau Paskah itulah, ketika Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel dan memasuki rumah-rumah orang Mesir.
akhirnya Israel bebas dari perbudakan. Ya, itu asli kata dari Pesah. Asli arti kata dari Pesah. Nah, Paskah yang dirayakan orang Kristen agak berbeda maknanya. Sama-sama melewati, tetapi kejadiannya berbeda. Karena apa? Karena ada peristiwa kebangkitan Yesus sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Paskah kemudian menjadi sebuah peristiwa Kristus tidak tinggal tetap di dalam kubur, dalam alam maut. Melainkan apa? Hanya mampir saja, hanya lewat saja. Ya. Jadi memang ke sana, tetapi mampir dilewatin habis itu keluar. Padahal nggak ada yang seperti itu. Oh kan Pak David, ada tuh orang-orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Itu ada juga Lazarus dibangkitkan Yesus. Nah, kan mereka kan juga bangkit, cuma mati sebentar. Ada bedanya Bapak Ibu. Ada bedanya. Mereka yang dibangkitkan oleh Yesus ataupun para nabi, pada waktu itu mereka hidup. Tetapi itu hanya perpanjangan waktu saja, kesempatan kedua. Karena sesudahnya pada waktunya mereka akan mati juga. Tetapi kalau Tuhan Yesus sungguh-sungguhnya melewati. Setelah kematian Yesus disalib, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit. Dan tidak ada kematian lagi. Lah di mana sekarang Tuhan Yesus kalau nggak mati? Di mana Bapak Ibu? Ada peristiwa kenaikan, naik ke surga. Itu menjadi pengakuan iman kita. Tidak ada kematian. Kalau kita tidak menjumpai Yesus secara kasat mata, pada saat ini bukan karena Yesus mati, tetapi karena dia naik ke surga. Dan sebagai gantinya, dia kirimkan Roh Kudus, supaya hati kita kemudian bisa percaya, oh ada Yesus. Oh karya Yesus itu benar. Dan itulah yang membuat Bapak Ibu saat ini hadir. Karena percaya ada kebangkitan orang mati yang didahului oleh kebangkitan Yesus. Paskah kemudian bermakna melewatkan maut, memberikan kehidupan. Makna ini terpenuhi baik dalam peristiwa Paskah yang pertama tadi, ada yang dilewati dan ada yang diberi hidup. Sama. Bedanya adalah dalam Paskah yang pertama, yang mati tetap mati. Ya, anak-anak sulung yang mati tetap mati. Tetapi dalam Paskah yang kedua, yang mati mengalami kehidupan. Yesus Kristus yang mati mengalami kehidupan. Dan itu dijanjikan juga untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pada waktunya. Jadi mati itu hanya melewati saja Bapak Ibu. Melalui saja. Itulah kemenangan. Itu yang menyebabkan sukacita. Sebagaimana yang dialami oleh Maria. Yang begitu gembira karena menyadari bahwa Tuhannya benar-benar sudah bangkit. Masuk ke lingkungan kubur. Masuk ke dalam gua kubur. Dengan duka cita. Masih bingung. Keluar masuk seperti muridnya tadi. Tetapi kemudian akhirnya pulang dengan sukacita. Ini yang dialami kita Bapak Ibu. Ketika kita mengalami derita, ketika kita mengalami maut, entah siapapun itu orang yang dekat dengan kita, ketika kita masuk ke dalam itu kita berduka cita. Tetapi ingat pada waktunya nanti ketika keluar dari itu pulang, akan mengalami sukacita. Gambaran yang sama yang sedang ditunjukkan oleh Maria akan kita alami juga. Menjadi manusia Paskah, itu tema kita. Berarti apa? Berarti menjadi manusia yang bisa melihat ada harapan di balik duka dan derita. Sampai saat ini duka dan derita kita alami. Siapapun, bahkan dalam kecemasan, Bapak Ibu, saya memberitakan, tenang ya, kuat dalam Tuhan. Percaya Tuhan menyembuhkan mereka yang menderita COVID.
Tetapi waktu istri saya waktu itu kena COVID, ya saya cemas. Sampai sempat menangis, saya sempat ceritakan, Bapak Ibu. Saat ini kembali cemas, karena ternyata orang rumah, bukan cuma adik saya, adik kandung saya yang bontot yang kesini, yang COVID, ternyata papi saya juga kena. Dan anaknya atau cucu dari papi saya, ponakan saya juga kena. Bertiga itu harus diisolasi di rumah. Sementara saya tahu kekuatan dari adik saya, jadi gantungkannya kan ke adik saya. Ada kecemasan dan kemarin sempat demam sampai 39 derajat. Saudara-saudara yang ada di luar pulau pada cemas, Boyo dibawa ke rumah sakit IGD. Segera, itu sudah waktunya, tetapi PKM sana bilang tunggu dulu. Ya PKM jadi petugas yang memantau semacam kendali, gugus kendali begitu. Nanti Senin keluarga cemas, bingung, sampai tadi pagi ada yang SMS, Mas David tolong gimana caranya supaya mereka bisa di rumah sakit. Padahal Bapak Ibu, saya tahu berkaca dari pengalaman Ibu Bapak yang diisolasi di rumah itu sebetulnya mereka malah bisa berbagi kekuatan, saling menghibur. Ya Bu Heru, justru bisa saling menguatkan. Itu yang membuat saya kalau bisa masih di rumah lah, isolasi di rumah meskipun cemas. Memang dijadikan patokan nanti kalau misalnya panasnya tidak turun-turun, kemudian ada sesak nafas bagaimana, harus segera dibawa ke rumah sakit. Ada kecemasan. Ketika kita masuk ke dalam penderitaan itu bisa ada kecemasan, tetapi Paskah membuat kita melihat ada harapan di sana, selalu ada harapan di sana. Melihat kubur bukan lagi sebagai sesuatu yang menakutkan. Itu orang-orang Kristen. Melihat kubur bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan di beberapa tempat di Kalimantan misalnya, entahkah Pak Merkurius di sana masih seperti itu ada tradisi ketika Paskah subuh-subuh mereka datang ke kuburan, ibadahnya di sana. Gelap-gelapan di kuburan. Enggak menakutkan. Tetapi justru mereka di kuburan itu bersorak-sorak. Haleluya, Kristus sudah bangkit. Tapi melihat kuburan itu ada sebuah harapan. Karena apa? Ada Pesah. Ini sesuatu yang memang harus dilewati, harus dihadapi. Tetapi di balik kematian itu, bagi mereka yang meneladani dan menerima karya Kristus, mereka juga akan bangkit. Bangkit bukan untuk dihukum, tetapi bangkit untuk mengalami kehidupan kekal. Rumah Bapa seperti yang dijadikan Tuhan. Amin. Karena itu, entah ya kemarin misalnya, secara etika kok nggak etis, tetapi orang Kristen begitu sih. Persekutuan di tempat Ma'wa kemarin, persekutuan majelis. Berbicara juga tentang kesiapan. Kalau sewaktu-waktu dipanggil siap. Kayaknya tabu Bapak Ibu. Orang sudah lanjut usia lalu berbicara soal itu. Kan seolah-olah kalau bahasa Indonesia, ini dongake aku cepet mati. Tapi orang Kristen justru harus berbicara itu. Supaya apa? Kita tidak melihat lagi kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Karena kematian bagi kita hanya Pesah. Hanya untuk dimasuki dan kemudian dilewati. Jadi kalau misalnya persekutuanku waktu-waktu yang lalu itu juga bicara dan selalu menjadi tantangan. Bapak Ibu sudah siap untuk mati gitu ya. Oh mereka orang-orang lanjut usia bilang apa Bu Kris? Sudah siap untuk mati Bu Kris? Siap ya? Bu Mailan, Ibu Mailan, sudah siap untuk mati? Oh, ya. Bapak Ibu, sudah siap untuk mati? Janganlah Pak, anak saya masih kecil.
Tadi yang jawab tadi pasti orang cool. Secara iman kita bilang, siap. Ya. Karena hanya dilewati. Terus sang sulung itu memberikan janji dan bukti. Sama seperti aku loh Bapak Ibu. Saudara, sama seperti aku mati dibangkitkan, engkau pun juga demikian. Jangan terus berharap baru mati sebentar terus bangkit, ayo bangkit. Enggak seperti itu. Pada waktunya Tuhan. Dan menjadi manusia Paskah berarti tidak diam Ibu Bapak. Pasrah bongkoan terhadap masalah. Isonya nangis, berdoa sama Tuhan. Iya, pada waktunya memang kita perlu menangis, berdoa, berserah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya, ora et labora. Berdoa iya. Tapi bekerja, melakukan tindakan, melakukan usaha itu penting. Sehingga manusia Paskah adalah manusia yang berusaha untuk memecahkan masalahnya, menaklukkannya. Bangkit kembali, bersemangat. Jangan terus larut di dalam kesedihan. Aku tidak bisa apa-apa. Aku lemah, aku menyesal, aku kecewa. Ngelokro. Tidak bisa bangkit. Tidak. Orang-orang yang manusia Paskah memang bisa mengalami seperti itu. Enggak langsung kuat. Aku kuat. Enggak. Tetapi apa? Menaklukkan masalah itu. Aku harus melewati ini. Aku harus berjuang. Harus kembali kepada kehidupan yang nyata yang aku harus hadapi. Masih ada anak-anak, masih ada cucu, masih ada suami, masih ada istri. Masih ada orang-orang yang mengasihi aku harus bangkit. Tidak bisa terpuruk. Karena memang Tuhan Yesus juga menunjukkan. Allah Bapa membangkitkan Yesus. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Jawabannya, Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Ketika waktu salib itu, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mati. Tetapi tidak ditinggalkan kok. Engkau anakku hanya melewati. Dibangkitkan. Sama seperti itulah. Tuhan tidak suka kita hidup di dalam kematian. Tuhan tidak suka kita hidup dalam keterpurukan. Tetapi Tuhan ingin kita bangkit. Selama kita masih diberikan kemampuan untuk hidup, untuk bangkit. Karena itu, Ibu Bapak Saudara, menjadi manusia Paskah tidak lagi termangu dan bingung. Seperti Maria bingung, sudah keluar. Coba bayangkan, dari kubur, lari. Hei, murid-murid Yesus, teman-teman, Yesus mati. Yesus sudah hilang. Baik, mayatnya nggak ada di kubur. Mereka kembali, Maria juga ikut. Murid-muridnya juga bingung. Yang pertama duluan cuma ngelongok, oh ya enggak ada, keluar. Petrus masuk. Terus yang satunya tadi yang enggak disebut, saya menduga itu Yohanes, ikut masuk. Loh tadi sudah gur nengok kayak iya hilang. Enggak ada. Terus masuk ke dalam. Orang-orang pada bingung, apa yang terjadi? Bahkan kemudian Maria juga luntang, langtung bingung, masuk ke kuburan, keluar lagi lihat, tuh ada orang itu, siapa ya yang ngambil? Ya tanya-tanya. Menjadi manusia Paskah tidak lagi termangu-mangu dan hidup dalam kebingungan. Melainkan apa? Kan sudah lihat, sudah tahu. Rabuni. Gurunya bangkit. Ada. Jangan pegang aku. Bukan tidak mau disentuh, tetapi apa? Ada yang harus kamu kerjakan. Kamu gak usah bingung, kamu gak usah larut. Sekarang kamu kerja. Apa? Beritakan kepada murid-murid yang lain bahwa aku hidup. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Apa? Semua mereka yang menderita, yang kesusahan itu dikuatkan lagi, diberikan semangat. Jadi bukan cuma kita saja yang bangkit, tetapi membangkitkan semangat orang yang lain. Itulah yang kemudian dilakukan murid-murid Yesus. Petrus misalnya,
Dia pernah menyangkal gurunya. Dia dipulihkan dan kemudian meneruskan pemberitaan tentang kerajaan Allah dalam Kristus dengan gagah berani. Aku gak mau disalib seperti Yesus, aku gak layak. Akhirnya kematiannya, dia disalib, terbalik. Semua murid Yesus mengalami aniaya, baik ke-12 murid ataupun murid-murid yang lain yang setara seperti Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat biasa. Ditangkapi, dianiaya. Masih tetap percaya dengan imanmu? Sangkali kalau kamu mau hidup. Petrus tidak mengulang itu. Thomas, kalau aku belum mencucukkan jariku ke bekas lubang paku ataupun lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Yesus datang menunjukkan diri, percaya, dan akhirnya dia memberitakan Injil sampai ujung dunia. Ujung dunia itu apa? Dunia yang baru bisa ditemukan di dalam petanya orang Romawi pada waktu itu. Sampai ke tanah India. Paling jauh. Meskipun murid-murid yang lain, Martir dan Yohanes, tidak martir, tetapi tidak berarti bahwa Yohanes hidupnya enak-enak saja, enggak. Dia pernah direbus. Tetapi yaitu karena kasih Tuhan, dia tidak mati. Sampai akhir hayatnya dia menulis banyak surat untuk menguatkan jemaat-jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya berita Injil itu, kabar gembira, bisa sampai kepada kita yang ada di sini. Bisa diimani oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Berkali-kali percakapan tentang kematian kita terima dengan sebuah kesiapan, bukan lagi ketakutan. Kalau saya tanya ya pasti jawab. Bapak Ibu sekarang takut mati atau enggak? Enggak, ya. Tidak takut mati. Tetapi siap mati enggak sekarang? Jangan, ya. Kan begitu, ada bedanya ya. Kalau bisa diberikan waktu. Takut mati enggak. Siap mati, ya kalau memang Tuhan menginginkan saya siap. Tetapi kalau bisa, jangan. Berbeda Bapak Ibu dengan mereka yang tidak mengenal Kristus, yang tidak melihat dan percaya Paskah. Kita boleh menjadi kuat karena ada janji Tuhan di sana. Bapak Ibu bisa tambahin lagi, ini loh cara-cara ciri-ciri manusia Paskah begini loh Pak David. Iya, tambahkan di situ sesuai dengan pengalaman iman Bapak Ibu, tambahkan. Tapi yang paling penting adalah bukan cuma mengetahui, tapi mempraktekannya meskipun berat. Karena itu Ibu Bapak Saudara, selamat memberlakukan firman Tuhan pagi hari ini, selamat Paskah, selamat menjadi manusia Paskah. Amin. Mari kita bersatu sejenak. Sekali lagi saya tidak akan berkata-kata. Tetapi Ibu Bapak, Saudara, boleh menanggapi firman tadi melalui doa secara pribadi dalam saat hening. Mari kita bersatu. Mari Bapak Ibu kita dengan bersikap tegak bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, Maria, yang yang menderita menderita sengsara di bawah pemerintahan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini ada beberapa wartalisan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kalau ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini, silahkan untuk bisa berdiri. Kalau ada. Yang kedua, yang melayani kebaktian pada hari Minggu Paskah, pada hari ini Minggu 4 April 2021 adalah Pendeta David Kristianto. Untuk itu, segenap majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, dan terima kasih juga untuk seluruh pelayan kebaktian yang melayaninya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, untuk selanjutnya majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah ini dimulai. Pada hari ini berjumlah 62 orang. Berkenaan dengan ibadah yang masih dalam masa pandemi ini, mohon kita juga tetap menggunakan protokol kesehatan untuk mengikuti gerakan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk gedung gereja, menjaga jarak, menghindari sentuhan fisik, membatasi mobilisasi dan interaksi. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, mohon tidak mengikuti ibadah di gereja lebih dulu. Terkhusus untuk bagi anggota jemaat usia lanjut yang di atas 60 tahun, diimbau tidak mengikuti ibadah tatap muka lebih dahulu dan dapat mengikuti ibadah secara daring. Tapi bukan berarti kami melarang, tapi bila kondisinya memang sehat, kami tidak melarang untuk bisa mengikutinya. Selanjutnya persidangan majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 pukul 19 yang akan dipimpin oleh Penatua Suryo Agung Prabowo. Bagi jemaat yang punya saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran segenap anggota majelis jemaat. Persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan dengan cara daring atau secara Zoom setiap hari Sabtu pukul 17 atau pukul 5 sore yang akan dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon setiap orang tua bisa mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Lalu juga kebaktian anak via aplikasi Zoom. Kebaktian anak via aplikasi Zoom ini juga akan dilaksanakan setiap hari Minggu atau pada hari ini juga ada. Link akan dibagikan di grup WA Sekolah Minggu. Mohon perhatian juga untuk orang tua yang mempunyai anak-anak seusia sekolah minggu. Lalu selamat ulang tahun pada kemarin hari Jumat tanggal 2 April Saudara Barnabas Anthony Pilbet Marbun. Mohon bisa berdiri. Selamat ulang tahun. Bapak Ibu, hasil lomba Paskah yang kita wartakan melalui WA pada beberapa waktu yang lalu sudah sempat kami kumpulkan. Mungkin nanti akan dibagikan hadiahnya setelah usai kebaktian. Ini saya sampaikan dulu. Untuk hasil lomba Paskah menghias telur, yang mengirimkan ke saya hanya 3 keluarga. Jadi ya mau tidak mau 3-3-nya juara 1, 2, dan 3. Yang juara satunya adalah keluarga Tomianto, yang nomor 2 keluarga Sigit Bangun, yang nomor 3 keluarga Budi Darmawan. Nanti yang hadir mungkin bisa menerima hadiahnya setelah usai kebaktian ini. Lalu untuk mewarnai gambar untuk usia lanjut, ada 20 peserta yang sudah
menyertakan gambarnya. Saya membagikan waktu itu sekitar 25 gambar. Terus yang masuk 20 peserta. Juaranya adalah Bapak Agus Suyanto. Yang nomor 2 Ibu Hadi Ciptono atau Ibu Lianawati. Lalu yang nomor 3 Ibu Krisanti. Selamat Bu Kris. Lalu untuk yang nyanyi akapela, Sebelum biar deg-degan dulu. Nanti Pak Hantono habis ini menyampaikan itu, tetapi saya perlu memberikan kriterianya. Dulu habis nanti Pak Hantono baru menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu, nggak banyak yang mengirim, hanya 8 dengan berbagai kategori, tapi harus dipilih masing-masing 1 akhirnya. Ya, saya bukan profesional, tetapi nyanyi akapela itu nggak mudah. Hanya kita bisa memperhatikan stabil atau enggak. Nada dasarnya itu misalnya dari C, ya C terus sampai habis. Ketika diulang ya segitu lagi. Tapi ini enggak, ya ada yang C terus turun ke bass gitu ya. Itu bisa kelihatan. Jadi karena saya bukan profesional, ketika mendengarkan lagu itu saya iringi. Loh kok nadanya pindah? Itu bisa kelihatan. Ya Bapak Ibu. Kemudian tingkat kesulitan lagu juga menjadi perhatian, dan kemudian dari kriteria itu akhirnya diputuskan ada tiga pemenang, semua juara 1, 3 ini karena dikelompokkan 1 kelompok usia lanjut, 2 kelompok dewasa, 3 kelompok anak. Silakan Pak Hantono untuk menyampaikan pemenangnya. Untuk nyanyi akapela semuanya juara. Untuk kategori usia lanjut, Ibu Hadi Ciptono atau Ibu Lianawati. Lalu untuk kategori komisi usia dewasa, Ibu Rohwati. Selamat Bu Rohwati. Lalu untuk kategori komisi anak, yaitu anak Cornelia, anaknya Pak Gebsano. Selamat untuk yang sudah mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Lain waktu kita bikin lomba lagi ya Pak An ya. Ya, Bapak Ibu tolong bisa dengan sukacita berpartisipasi supaya kita bisa melihat talenta-talenta yang ada di tengah jemaat. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur sekali lagi hari ini kami boleh mengingat pesan Paskah supaya kami menjadi manusia Paskah. Manusia yang berbeda dari manusia lain yang tidak mengenal kebangkitan Kristus. Karena sesungguhnya kematian, duka, derita, itu memang harus dihadapi, harus dimasuki, harus dilewati. Karena dibalik dari itu semua, ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu dipraktekkan oleh setiap anggota jemaat di dalam situasi apapun. Mungkin kadang kami jatuh lemah, tetapi ketika mengingat kami harus menjadi manusia Paskah, kami kembali dikuatkan, diteguhkan, menjalani kehidupan dengan seluruh kekuatan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Tolong ya Tuhan, masing-masing pribadi yang hadir saat ini maupun yang nanti sore dengarkan ibadah ini, menyaksikannya, mereka belajar menjadi manusia Paskah. Bersama-sama kami boleh saling mendukung dan menguatkan. Kami bersuka cita juga ya Tuhan untuk lomba-lomba Paskah yang sudah diselenggarakan, yang sudah disampaikan pemenang-pemenangnya. Biarlah Engkau mampukan kami supaya kami boleh saling berbagi talenta kami, mengembangkannya, dan akhirnya boleh menjadi berkat melalui talenta-talenta yang kami miliki. Jemaat Engkau tambahkan talenta. Majelis jemaat dimampukan untuk mengelola talenta itu dan mengembangkannya, sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap dari kami yang mempersiapkan menikmati perjamuan kudus Paskah di pagi hari ini maupun di sore nanti. Biarlah dengan tema menjadi manusia Paskah, kami sungguh-sungguh boleh menerima perjamuan kudus itu. Karena ketika kami menikmati anggur dan roti itu, maka sesungguhnya
kami dididik untuk menjadi serupa dengan Kristus yang sudah masuk ke dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menyaksikannya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan celah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh jajaran menteri, seluruh pejabat dari pusat sampai daerah. Di tengah-tengah masa pandemi, di mana segala sesuatunya sumber daya dan dana diarahkan ke sana, Engkau mampukan supaya mereka bertanggung jawab, berhikmat. Segala sesuatu yang dipersiapkan sungguh-sungguh dicurahkan, dibagikan untuk masyarakat, bukan dikorupsi untuk kepentingan pribadi. Tuhan, lewatkan kami dari pergumulan-pergumulan, radikalisme, perbedaan yang memuncak kepada perpecahan, pembelahan-pembelahan. Tuhan tolong, supaya kami kembali mengingat pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Supaya Bhinneka Tunggal Ika itu boleh menjadi gaya hidup kami. Bahkan ditunjukkan oleh orang-orang Kristen yang bisa bergaul dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya yang berbeda dari keimanan kami. Tetapi kami juga dimampukan untuk membagikan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus kepada mereka tanpa takut. Tuhan tolong supaya damai sejahtera Tuhan boleh tercipta, terselenggara melalui wakil-wakil kami yang Engkau percaya untuk memimpin bangsa dan negara ini. Akhirnya kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam pergumulan kami di tengah derita, di tengah-tengah kerinduan untuk pekerjaan, kerinduan untuk mendapatkan buah hati di dalam kehidupan pernikahan pasangan muda. Pasangan-pasangan muda yang juga sedang menimbang-nimbang pasangan hidup mereka. Engkau berkati pergumulan kami, juga untuk anak-anak kami, sekolah mereka. Engkau mendengarkan, Engkau memberkati, dan akhirnya kami semua boleh melihat segala sesuatunya indah pada waktunya. Akhirnya Tuhan, terimalah doa kami di dalam segala keterbatasan kami. Sudah kami aturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu akan saya landasi di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 2-4 yang berbunyi demikian. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah ini nanti bisa memberikan persembahannya pada saat ibadah usai, mungkin sambil menjaga jarak dan mempersembahkannya dalam kotak yang sudah disediakan. Dan bagi jemaat yang tidak hadir dan mengikuti ibadah secara daring, bisa memasukkan persembahannya di dalam sampul yang sudah dibagikan dan memberikan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak di depan poster yang sudah disediakan, atau menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah masing-masing. Untuk wilayah Korintus, yaitu saya sendiri; untuk wilayah Kolose, Penatua Deni Ganda Wijaya; untuk wilayah Efesus, Penatua Isni Yulianti. Atau juga bisa mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Indo Indah Bank Mandiri atas nama Bapak Trianto Herlambang dengan rekening nomor 13500 1713 7587. Mari kita sambut persembahan kita dengan memuji Tuhan dari NKB 196 bait yang pertama.
beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera aman. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan itu sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang boleh berlimpah, yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan ini melalui persembahan kami yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Ya Bapak, biarlah Engkau berkati persembahan kami, agar kiranya persembahan ini juga boleh berguna untuk pengembangan jemaat GKI Ngelu Indah. Kiranya Engkau juga berikan hikmat kepada segenap majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini, pagi hari ini dan juga nanti sore, kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Dan tentu saja kami dengan penuh sukacita menyambut semua saudara yang siap merayakan perjamuan kudus ini, termasuk saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersama dengan kami saat ini. Ada beberapa formulir tamu perjamuan kudus, saya akan membacakannya dan yang saya sebutkan namanya bisa langsung berdiri. Yang pertama adalah Mayrin. Alamatnya di Murti Alamandaraya nomor 6 dari GIA Pringgading. Terima kasih untuk kehadiran Mbak Mayrin. Tuhan memberkati dalam perjamuan kudus saat ini. Yang kedua, Freely P. Tinusela. Dari alamatnya di Walter Monginsidi, Rafflesia Residen. Dari gereja mana? Papua. Jauh sekali Bapak Saudara. Tuhan memberkati Mbak Freely, dan biarlah perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat buat Mbak Freely. Silakan. Selanjutnya Mercy. Ya. Alamatnya sama dari gereja. Oh, di sini ya. Nanti kami daftar jadi anggota jemaat ya Mbak ya. Sip. Tuhan memberkati Mbak Mercy dalam perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Yang selanjutnya adalah Gina Haryani. Jalan Kapas Utara 13 dari GKPB Sinar Kemuliaan Denpasar. Jauh-jauh juga ini dari Denpasar. Tuhan berkati dalam perjamuan pada pagi hari ini bersama dengan kami. Dan selanjutnya Harmoko dari GITJ di belakang ya. Tuhan memberkati. Itu tamu dari jemaat lain yang bersekutu bersama dengan kita menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini.
Dan nanti sore dalam perjamuan kudus, anak-anak juga akan mengikuti simulasi perjamuan kudus. Tolong pendampingan dari Bapak Ibu. Ibu Bapak Saudara, karena pengorbanannya memperdamaikan, maka selayaknya pula kita memeriksa diri. Apakah kita hidup damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, khususnya mereka yang ada dekat dengan kita, dengan istri, suami, orang tua, anak, dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan di dalam ketidaksempurnaan, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Ia membaharui kita, memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Saat ini, Dialah yang melayakkan saya dan saudara untuk merayakan perjamuan kudus. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang penuh dengan kasih, kami bersyukur karena Kristus sudah mati bagi kami. Dia memulihkan kami sehingga kami dapat datang kembali kepadamu, ya Bapa, di dalam iman. Dan damai itu telah Engkau beri melalui pengorbanannya. Kami saksikan, kami percayai karena kebangkitannya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Roh Kudus sudah memelihara iman kami, sehingga kami selamat di dalam anugerah-Mu. Amin. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Dalam Yesus kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita segera menyambutnya bersama malaikat memuji namanya. Kita membayangkan perjamuan surga. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Diberikan tubuh darahnya, roti dan anggur lambangnya. Dia puaskan lapar dahaga kita. Dia beri berkat hidup dan damai sejahtera. Ya di sini Yesus hadir di tengah perjamuan, Roh-Nya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Tiada yang ditolaknya, semua diterima. Karena pengampunannya melebihi dosamu. Kita satu keluarga
perjamuan rohnya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum, bagikan Yesus. Senada dengan lagu yang baru kita nyanyikan, kita bersyukur karena penyertaan Bapa yang dalam Kristus mengundang kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita mengamini bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita yakin Kristus bersama dengan kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengenang kembali karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Dari kelahirannya, kemudian kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, kemudian perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya, dan melalui perjamuan kudus ini kita memberitakan kebangkitan Kristus, Paskah Pesah, dan juga kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana pada saat ini Ia berdoa bagi dunia. Tentu saja kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sesungguhnya Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa Bapa kami, kita ucapkan dengan iman. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara, Tuhan sudah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu mari kita hidup dalam damai dan pengampunan. Masing-masing dari kita berdiri dan mengucapkan damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan berdiri dan berbagi kiri kanan. Damai Tuhan besertamu. Ya. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus.
Ambillah. Ambillah. Bagi yang di dalam setnya yang tidak ada sedotannya bisa lapor ya. Untuk Bapak Ibu yang saat ini membawa, sudah terima dari rumah, silakan untuk memakainya ya. Menggunakannya pada pagi hari ini. Apakah ada ibu bapak yang bukan penatua tapi belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus? Tidak ada. Tidak ada, semua sudah dapat ya. Pak Santo ambillah. Sudah ambillah. Urus ambillah. Hari ini Bos Tuti ambillah. Pak Dono ambillah. Mari kita persiapkan roti perjamuan kudus kita. Kita angkat. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, makanlah. Mari kita siapkan anggur perjamuan kudus yang sudah dibagikan. Bapak Ibu harus yakin untuk menusukkannya. Ya, sudah lebih pintar sekarang. Mari kita mengangkat. Ada yang kesulitan? Semua sudah siap. Mari kita mengangkat
anggur kita. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, minumlah. Bisa diletakkan di tengah-tengah itu, biar nanti diambil oleh majelis jemaat sesudah kebaktian. Saya persilahkan untuk para penatua bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Saya akan membacakan Mazmur syukur kita pada pagi hari ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 13. Mari kita merenungkan syukur kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ibu bapak saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan kita dari Kidung Jemaat 188 bait yang kedua. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Damai dan cinta menjagamu, mulai hari ini ke masa depan. Seperti air, hidup mengalir.
damai dan cinta, menjaga langkahmu. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Untuk pembagian hadiah pada pagi hari ini, untuk menghias telur saya undang keluarga Tomianto atau yang mewakilinya bisa hadir ke depan. Bu Susan atau Pak Tommy. Lalu yang kedua, Ibu Sigit Bangun atau yang mewakilinya, keluarga Sigit Bangun. Lalu yang ketiga, keluarga Budi Darmawan mungkin tidak hadir. Pak Santo mungkin bisa memberikan hadiahnya. Untuk yang menghias telur juara 1. Ada keluarga Tomianto. Lalu untuk menghias telur keluarga Sigit Bangun. Di situ dulu. Yang tidak hadir mungkin nanti akan kami hantarkan. Lalu untuk mewarnai gambar, juara pertama keluar Bapak Agus Suyanto di sini dulu. Tidak hadir. Yang kedua Ibu Hadi Ciptono juga tidak hadir. Nomor 3 Ibu Kresanti, silakan Bu Kres. Bu Kresanti. Bisa geser. Bisa ke sana. Mewarnai gambar. Juara 3. Lalu untuk nyanyi akapela, juara 1 untuk kul Ibu Hadi Ciptono tidak hadir. Untuk kategori dewasa Ibu Rohwati, silahkan Bu Rohwati. Lalu untuk kategori anak Cornelia bisa diwakili mungkin dari ini Cornelia dewasa. Juara ya. Ya mungkin foto bersama dulu. Silakan agak mepet agak tengah. Ya.
Silakan kembali ke tempatnya. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa sambil pulang, ibadah sholat selesai, kita bisa pulang dan memasukkan sampul persembahan ke kotak sambil menjaga jarak. Mohon kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi jangan berdesak-desakan.